Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Marlina Dwi Setiawati, mahasiswa Ekonomi Pembangunan, kelas A dengan NIM 2102311000007. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan dan persamaan pemikiran teori ekonomi klasik dalam pandangan teori ekonomi keynesian. Sebelumnya saya sudah membuat artikel ilmiah, lalu ini saya buat PPT, dan di sini saya akan membahas yang pertama yaitu tentang pengertian ekonomi klasik, teori ekonomi klasik, dasar filsafat mazhab klasik, ekonomi klasik dalam pasar barang, pasar tenaga kerja, pasar uang, dan pasar luar negeri, pengaruh pandangan Adam Smith, masalah ekonomi klasik, teori ekonomi Keynesian, dasar filsafat mazhab Keynesian, pasar barang, pasar tenaga kerja, pasar uang, perbedaan ekonomi klasik dan ekonomi Keynesian, persamaan ekonomi klasik dan ekonomi Keynesian. Langsung saja yang pertama yakni pengertian ekonomi klasik. Ekonomi klasik atau classical economy merupakan sebuah aliran pemikiran ekonomi yang dominan digunakan pada sekitar abad ke-18 dan ke-19. Ekonomi klasik ini dipelopori oleh Adam Smith. Kemudian teori ini dikembangkan oleh beberapa ahli lainnya seperti David Ricardo, Thomas Malthus, dan Anne Robert. Teori pandangan klasik ini juga disebut sebagai aliran modern pertama. Ekonomi klasik menekankan pada kekuatan pasar, sehingga dalam pelaksanaannya menolak adanya campur tangan pemerintah. Selain itu, ekonomi klasik juga memiliki tujuan utama, yaitu kemakmuran, yang artinya semua barang atau jasa tersedia sesuai dengan kemampuan. Di ekonomi klasik ini ada istilah yang dicetuskan adalah the invisible hand, di mana terdapat tangan-tangan yang tidak terlihat mampu mengatur mekanisme pasar yang kemudian ada pada setiap pelaku ekonomi dengan memperoleh pendapatan dan juga kesejahteraan maksimal. Selanjutnya yakni tentang teori ekonomi klasik. Teori ekonomi klasik ini sendiri terbagi menjadi dua, yakni yang pertama teori pembangunan dan teori pertumbuhan. Dalam sebuah teori pembangunan ekonomi, Adam Smith mengklasifikasikan pemikirannya ke dalam tiga hal antara lain. Yang pertama, hukum alam, pembagian pekerjaan, dan proses pemupukan modal. Di dalam hukum alam, Adam Smith mempercayai doktrin yang menyebutkan terdapat hukum alam pada dahulu kala terkait dengan permasalahan ekonomi. Adapun asumsi terkait teori ini adalah setiap orang berhak dan bebas memenuhi kebutuhan untuk keuntungan individu. Pembagian kerja, ekonomi klasik Adam Smith menyebutkan hal ini menjadi sebuah awalan dari pertumbuhan ekonomi. Adapun dalam teori ini mencakup peningkatan tenaga kerja yang tentunya akan dihubungkan dengan peningkatan keterampilan tenaga kerja. Dan yang terakhir yakni proses pemupukan modal. Dalam teori ekonomi klasik Adam Smith juga menekankan penambahan modal daripada pembagian kerja. Adam Smith mengatakan modal usaha adalah sebuah syarat mutlak dalam membangun ekonomi. Teori yang kedua yaitu teori ekonomi pertumbuhan. Teori ekonomi klasik Adam Smith selanjutnya adalah teori mengenai pertumbuhan ekonomi yang akan mendorong perkembangan penduduk dan pembangunan. Nah, dua hal tersebut nantinya akan memperluas pasar, di mana pasar tersebut bakal menciptakan spesialisasi dalam hal perekonomian. Selanjutnya, yakni dasar filsafat mazhab klasik. Mazhab klasik dipelopori oleh Adam Smith yang lahir pada 1732 dan wafat pada tahun 1790, yang tercermin dalam bukunya yang diterbitkan pada tahun 1776 dengan judul An Inquiry into the Nature and Cause of the Wealth of Nations.
dianggap sebagai ibu dari kelahiran ilmu ekonomi. Prinsip utama dalam mazhab klasik yakni kepentingan pribadi atau self-interest dan semangat individualisme atau laissez-faire. Di ekonomi klasik ini sendiri juga membahas tentang pasar barang, yang dimana menurut kaum klasik di pasar barang tidak mungkin akan kekurangan produksi atau kelebihan produksi dalam jangka waktu lama, sehingga selalu terjadi pasar bersih atau clearing market, atau pasar dalam kondisi keseimbangan atau equilibrium. Ekonomi klasik juga membahas tentang pasar tenaga kerja, yang dimana kaum klasik menganggap bahwa di pasar tenaga kerja, seperti halnya di pasar barang, apabila harga tenaga kerja atau upah cukup fleksibel, maka permintaan tenaga kerja selalu seimbang dengan penawaran tenaga kerja. Ekonomi klasik juga membahas pasar uang, yang dimana kaum klasik memiliki teori permintaan akan uang yang cukup terkenal, yaitu teori kuantitas. Dan selanjutnya yakni pasar luar negeri. Di pasar luar negeri, kaum klasik juga menganut pandangan bahwa dunia secara otomatis mengkoreksi ketidakseimbangan. Nah, pemerintah mau memakai salah satu dari sistem pembayaran luar negeri di samping ini, yakni yang pertama sistem standar emas, yang artinya sistem yang memberlakukan uang dalam negeri, misalnya rupiah dijamin dengan emas. Dan kedua, standar kertas dan kurs devis yang fleksibel, yang dimana sistem keuangan dalam negeri yang dapat menggunakan standar kertas atau menggunakan uang kertas yang tidak dijamin dengan emas dan harus menganut sistem kurs dengan mengambang. Yang selanjutnya yakni pengaruh pandangan Adam Smith. Pengaruh pandangan dan pemikiran Adam Smith sangat luas. Dapat dikatakan bahwa hampir semua pembahasan di bidang ekonomi dikaitkan dengan pandangan Adam Smith. Pandangan-pandangan dan pemikiran-pemikiran ekonomi yang dilontarkan Smith banyak diambil dari para pemikir terdahulu. Bahkan karena pandangannya ini, Adam Smith, pandangannya tidak ada yang baru, pemikiran Adam Smith ini diejek klasik. Sebagai contoh, individualisme dan materialisme bukanlah murni ajaran Smith. Jika ditelusuri ke belakang bahwa individualisme sebelumnya berasal dari paham hedonisme yang sudah dikembangkan oleh pemikir-pemikir ekonomi dari masa Yunani kuno. Paham hedonisme ini dirumuskan pertama kali oleh pemikir Yunani kuno, Archippus, dan disempurnakan oleh Epicurus. Yang selanjutnya yakni masalah ekonomi klasik. Masalah ekonomi klasik yang pertama yaitu masalah produksi. Yang dimana masalah produksi suatu produk, produsen dalam hal perusahaan harus mengetahui dan memprediksi secara tepat barang dan jasa yang dibutuhkan konsumen seperti apa dan berapa jumlah yang harus diproduksi supaya tidak berlebih dan kurang di pasar. Hal ini membuat masalah produksi juga berpikir lebih banyak untuk proyeksi produksinya. Masalah distribusi. Menangani dan menanggulangi masalah distribusi dan memastikan bahwa distribusi barang sampai ke tangan konsumen bisa aman, kualitas, tepat waktu, dan tepat jumlah. Masalah ekonomi. Masalah yang paling kurang bisa dijangkau adalah ketika produk sudah sampai pasar. Harus mengetahui apakah produk tersebut akan dikonsumsi dengan baik dan sesuai kebutuhan atau malah terbuang sia-sia. Sebab pasar ternyata sudah tidak membutuhkan atau malah harganya sampai di tangan konsumen sangat tinggi. Jika masalah tidak hanya pada produsen karena bingung untuk produksi, tetapi konsumen juga harus bisa menaikkan pendapatannya untuk bisa membeli barang yang dijual dan dibutuhkan tersebut. Selanjutnya yakni membahas tentang teori ekonomi Keynesian. Nah, aliran Keynesian ini
dipelopori oleh John Maynard Keynes, muncul untuk mengatasi krisis melanda Eropa pada tahun 1930-an pasca Perang Dunia Pertama. Pada saat itu, teori klasik dan neoklasik sudah tidak mampu lagi menjelaskan fenomena yang terjadi dan mengatasi krisis yang dihadapi. Bukunya The General Theory of Employment, Interest, and Money yang merekomendasikan agar perekonomian tidak begitu saja diserahkan kepada mekanisme pasar, namun diperlukan peran pemerintah dalam sistem perekonomian yang justru dalam teori klasik dan neoklasik peran pemerintah diharapkan. Nah, dasar filsafat teori Keynesian ini sendiri, yaitu inti dari ideologi Keynesianisme adalah untuk mengatasi masalah krisis ekonomi, pemerintah harus melakukan lebih banyak campur tangan secara aktif dalam mengendalikan perekonomian nasional, kegiatan produksi, dan pemilikan faktor-faktor produksi masih dapat dipercayakan kepada swasta. Tetapi pemerintah wajib melakukan kebijakan-kebijakan untuk mempengaruhi perekonomian. Di teori ekonomi Keynes ini juga membahas tentang pasar tenaga kerja, yang dimana menurut Keynes pasar tenaga kerja jauh dari seimbang, karena upah tidak pernah fleksibel, sehingga permintaan dan penawaran hampir tidak pernah seimbang, sehingga pengangguran sering terjadi. Dan menurut Keynesian, pengangguran bisa terjadi terus-menerus dan jenis pengangguran tersebut ada 3 macam. Yang pertama, pengangguran karena adanya pergeseran tingkat output dari berbagai sektor dan ini bersifat sementara atau frictional unemployment. Pengangguran yang kedua yaitu pengangguran musiman yang jumlahnya tergantung dengan musim atau seasonal unemployment. Dan yang ketiga yakni pengangguran yang dibuat atau institutional unemployment. Dan teori pasar tenaga kerja Keynesian ini cukup relevan dalam konteks tenaga kerja Indonesia. Harga-harga barang dan upah tidak fleksibel ke bawah, bahkan harga bisa naik tanpa sebab yang jelas, dan kalau sudah naik tidak bisa turun. Selanjutnya, Keynesian juga membahas pasar barang yang dimana menurut Keynesian dengan klasik terletak pada hukum Say bahwa permintaan sama dengan penawaran sehingga tidak akan terjadi kelebihan atau kekurangan permintaan atau penawaran. Keynesian juga membahas pasar uang dan perbedaan teori klasik dan Keynesian dalam hal uang adalah perbedaan besar. Karena Keynesian tidak setuju dengan pendapat bahwa permintaan uang hanya ditentukan oleh kebutuhan transaksi, di mana transaksi ini dipengaruhi oleh volume barang, harga barang, dan kecepatan perputaran uang. Selanjutnya yaitu perbedaan ekonomi klasik dan ekonomi Keynes. Nah, teori ekonomi Keynes merupakan teori yang dipelopori oleh John Maynard Keynes. Teori ini percaya bahwa kapitalisme adalah sistem yang baik, tetapi terkadang dibutuhkan bantuan. Ketika kondisi ekonomi sedang baik, masyarakat bekerja, kemudian menghasilkan uang dan membelanjakannya untuk hal-hal yang mereka inginkan. Pengeluaran tersebut merangsang ekonomi dan semuanya berjalan dengan lancar. Di teori ekonomi klasik juga justru sebaliknya, karena menginginkan perekonomian yang berjalan tanpa campur tangan pemerintah. Secara umumnya, istilah ini dimengerti sebagai sebuah doktrin ekonomi yang tidak menginginkan adanya campur tangan pemerintah dalam perekonomiannya. Yang terakhir yakni persamaan ekonomi klasik dan ekonomi Keynes. Pada persamaannya terletak pada pasar barang. Teori Keynes mempunyai persamaan setiap proses produksi akan menghasilkan akibat, yaitu akan menghasilkan output dan memberikan penghasilan. Dan pada pasar uang, sama-sama mempunyai prinsip uang hanya digunakan untuk transaksi, penawaran uang ditentukan oleh pemerintah. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.